فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di awal-awal muka surat 171. Makanya di zaman Imam Ahmad ketika kebanyakan orang bingung Quran makhluk atau enggak makhluk, Imam Ahmad menanyakan, apakah Rasul bilang begitu? Apakah Abu Bakar Umar bilang begitu? Ini untuk memudahkan. Oh ya enggak juga ya. Nah, apakah engkau lebih tahu atau Rasul dan Abu Bakar dan Umar yang lebih tahu? Ini memudahkan untuk kita tahu di mana kita break untuk apa itu? Break pemikiran, mengerem pemikiran. Tidak memutus segala yang ada kat belakangnya. Betul. Iya, karena Islam sudah sempurna. Baik. Qala Fadilatu Syekh Saleh As-Sindi hafizahullah. Tak tahu, ana juga tak jumpa beliau padahal dulu tahun lalu ketika umroh itu. Apakah tahu-tahu balik ke Sin atau sudah tidak dipilih atau apa tak tahu. Syekh Husin jumpa saja. Tak, beliau sudah pensiun beberapa tahun. Anak tanyakan rumahnya pun banyak yang tak tahu. Anak pernah dulu diajak teman untuk ketika ke maktabah beli buku. Tapi tak disangka tahu-tahu lewat gini, itu masjid beliau. Tapi gimana kita hafal untuk jalannya sini, masjid desanya desa apa? Oh, sayang juga waktu itu. Sehingga kemarin ketika cari-cari tak tahu, tak ada informasi. Bisa saling pegang tak juga. Oh jelas di Riyadh tak boleh. Apa? Anak visanya visa umrah tak boleh. Kalau Malaysia boleh. Boleh ke Riyadh. Tayyib. Qal wa qad takarrara fid dars wa fi ghairihi, dan telah terulang di dalam pelajaran ini dan pelajaran yang lain bayanu anna hikmatallahi azza wa jalla sabitatun qata'an, bahwasanya hikmah Allah azza wa jalla itu sabit, yaitu telah tetap, qata'an pasti, bimi'atin bal bi'alafil adillah, ratusan bahkan ribuan dalil. Allah tidak dulu ala subut, yang menunjukkan kepastian annallaha azza wa jalla hakim, bahwasanya Allah azza wa jalla itu maha penuh hikmah. Ini bantahan kepada Asy'ariyah, karena mereka nufatul hikmah, memang Asy'ariyah mengatakan hikmah tidak ada, demi membantah Mu'tazilah yang mengatakan Allah punya hikmah, hikmahnya akliyah, wajib memberitahu apa hikmahnya. Yang betul Allah punya hikmah, sebagian akal kita faham, sebagian akal kita tak faham. Fi kulli syai', maha penuh hikmah dalam segala sesuatu. Hakimun fi fi'lih, maha penuh hikmah di dalam perbuatannya. Hakimun fi khalqih, maha penuh hikmah di dalam penciptaan yang dia lakukan. Hakimun fi syar'ih, maha penuh hikmah di dalam syariatnya. Hakimun fi takdirih, tabaraka wa ta'ala, maha penuh hikmah di dalam takdirnya juga. Walakin qad tadharul hikmah wa qad la tadhar, namun hikmah terkadang nampak, terkadang tidak nampak. Makanya dalam I'lamul Muwaqqi'in Ibnul Qayyim menyebutkan hikmah banyak sekali, berpuluh-puluh lembar atau beratus-ratus lembar itu. Hikmah ini, hikmah ini. Setelah itu beliau mengatakan ini baru sedikit yang kita tahu. Jelas hikmah Allah memang tak terukur untuk kita. Wa hahuna qa'idatun muhimmah. Di sini ada kaidah yang penting, ihfadha, hafalkan dia. Fa innaha nafi'ah, karena dia bermanfaat. Al ilmu bi aslil hikmah yakfi anil ilmi bi tafasiliha. Pengetahuan tentang dasar hikmah itu cukup, mencukupi kita, sehingga kita tak perlu mengetahui perinciannya. Bukan berarti kita haram untuk mengetahui perincian, mencari perincian, bukan begitu. Tapi ini demi membantah orang-orang Mu'tazilah yang mewajibkan, yaitu Allah wajib menjelaskan apa hikmah ini, apa hikmah itu. Yang betul tidak wajib. Tapi kita sudah tahu secara dasar bahwasanya Allah hakim dalam segalanya. Itu sudah cukup. Baik. Masalah nantinya kita tahu apa hikmah Allah mewajibkan sholat subuh 2 rakaat. Kalaupun tak tahu, tak masalah. Baik. Intabih lihadihil qaidah.
Tayyib. Waspadai kaidah ini atau perhatikan kaidah ini, al ilmu bi aslul hikmah, pengetahuan yaitu kita tahu asal hikmah itu ada, yakfi itu sudah cukup. Anil ilmi bi tafasiliha, menyebabkan kita tidak perlu mengetahui perinciannya. Jelas tahu itu tambah iman, tapi tidaklah menjadi syarat sah pengamalan. Fi kulli juz'iyyah, di setiap juz itu apa ya? Bagian kah? Bagian dari syariat-syariat itu. Tidak wajib kita tahu masing-masingnya. Wa fi kulli qadiyah, dan di setiap kasus atau case atau peristiwa. La budda an takuna waqifan alal hikmah fiha, yaitu orang mengatakan kita harus tahu waqif, yaitu tahu tentang hikmah di situ. Kita tak perlu itu. Yaitu tidak sampai menjadi suatu kewajiban untuk kita tahu masing-masingnya. Atau anak tadi lompat enggak ya? Anak lompat. Oh iya ya, sah. Idza alim tasubuta wasfil hikmah, jika engkau mengetahui pastinya sifat hikmah lillahi ta'ala azza wajal, Allah memang punya sifat hikmah, fadzalika kafin, itu cukup. Wala hajatalaka ilal ilmi bitafasil, engkau tidak perlu untuk mengetahui perinciannya. Baik. Misalkan apa yang sering ada protes dari para ibu-ibu, masalah hikmah ta'adud atau hikmah mungkin apa warisan, misalkan kenapa kamu dapat 2 kali, kenapa ibu dapat 1/6 atau apa. Tapi Allah maha penuh hikmah, cuma kadang ya kita perlu jelaskan, ya, anak laki-laki dapat 2 kali anak perempuan, tapi tugas dia banyak, dia harus berbakti kepada ibu. Kalau kakaknya memerlukan, dia harus bantu kakaknya juga, ayah sudah tak ada. Nanti dia juga harus apa? Membelikan ini itu untuk anak istri dan seterusnya. Jadi beban dia banyak sekali. Sementara wanita, dia tak wajib menafkahi anak dan suami dan seterusnya. Ini terkadang orang perlu dibagi tahu hikmah perinciannya, tapi itu tidak wajib. Fi kulli juz'iyyatin wa fi kulli qadiyatin la budda, yaitu engkau tidak berhajat untuk yang seperti ini, sehingga di setiap case engkau harus waqifan alal hikmah, mengetahui apa hikmahnya fiha dari perkara tadi. Hada amrun ghairu muta'atin. Muta'atin mutahayyi, ini perkara yang tak mungkin untuk kita tahu segalanya, tahu hikmah segalanya. Baik, hikmah kenapa tangan 2, jari 5 bukan jari 6, itu pun kita tak tahu. Tapi kita sudah biasa jari 5, lihat ada jari 6 ya heran. Ada teman anak, kanan kiri jarinya 6. Tapi tetap dia merasa terganggu, saya akhirnya dipotong. Padahal makin banyak jari kan mungkin makin untung kan untuk akal kita. Tapi ya jelas orang menganggap cacat walaupun lebih. Allah lebih tahu kenapa hikmahnya seperti itu. Allah lebih tahu. Bal hadza amrun mustahil, bahkan ini perkara yang mustahil untuk kita mengetahui seluruh hikmah dari syariat ataupun hikmah dari perbuatan Allah. Li'anna aqlaka dhaif, karena akalmu lemah, betul. Wa hikmatallahi azza wa jalla awsa'u min dzalik, hikmah Allah azza wa jalla terlalu atau lebih ya, lebih luas dari itu, lebih luas dari akal kita. Fa kaifa tarumu taksudu, bagaimana engkau ingin antuhita ilman, untuk meliputi ilmu, bi hikmatil hakimil azim, hikmah mengetahui hikmah dari zat yang maha penuh hikmah, yang maha agung, al-wasi', maha luas, subhanahu wa ta'ala. Lakin akan tetapi yakfi an ta'lam, cukuplah engkau mengetahui annallaha azza wa jalla muttasifun bil hikmah, bahwasanya Allah azza wa jalla memiliki sifat hikmah. Terutama para astronom mengatakan mustahil manusia sendirian, bumi kecil bagaikan debu di seluruh alam semesta. Takkan bumi itu satu-satunya yang berpenghuni, takkan di tempat lain tak ada alien. Kadang akal kita, iya ya, takkan semua itu nggak ada gunanya. Tapi Allah lebih tahu. Allah hanya menyebut langit dan bumi, dan yang diberi syariat hanyalah di bumi ini, ja'ilun fil ardi khalifah. Allah tak mengatakan Mars kah atau di bintang mana, cuma di bumi aja. Allah lebih tahu, dan bukan urusan kita di sana ada apa. Idza sabata hada fa inna hada kaf. Kalau ini sudah pasti bahwasanya Allah itu punya sifat hikmah, ini cukup. Fi an ta'taqida, untuk engkau meyakini annallaha jalla wa ala hakim, bahwasanya Allah jalla wa ala maha penuh hikmah, walahu hikmatun fi hadal amr, dia memiliki hikmah
di dalam perkara ini. Wa in kanal amru qad hasala laka fihi istibah. Walaupun perkara ini engkau mengalami kesamaran. Ya kenapa ya begini? Tak masalah. Kalau kita sudah tahu memang syariatnya begini, sudah ikuti saja. Adribulaka misalan, saya akan membuat untukmu satu contoh. Yuqarribulakal amr, untuk mendekatkan kepadamu perkara ini, seperti yang sering disebutkan oleh para usuliyun. Apa itu? Bidor bil amsal tuqarrabul afham. Dengan dibuat contoh-contoh akan didekatkan pemahaman-pemahaman. Ta'rifu Nasibawai. Anda kenal Sibawai? Ya, jelas. Amr bin Utsman al-Basri. Kebanyakan membaca Sibawai, orang Yaman, orang Saudi, orang Madinah membaca Sibawai. Kalau orang Persia, dan memang Sibawai ini bahasa Persia kan ya. Demikian pula orang mana? Yaman, bukan Yaman, apa namanya? India mengatakan Sibawiyah, Ruhauyah, Sibawiyah, Ibnu Hamdawiyah, dan seterusnya. Ini Sibawiyah. Man huwa Sibawai? Siapa dia Sibawai? Wa madza yakun? Kita artikan yakun itu apa berarti ya? Bagaimana keadaan dia gitu kan? Dia jadi apa? Alimun fi madza, orang alim dalam masalah apa? Fin nahwu. Si terlalu pendek ya. Kita bilang fil lughah, lebih luas, bukan hanya nahwu. Kitab beliau Alkitab ini bukan hanya membahas nahwu, jauh lebih luas dari nahwu. Min a'lamin nasi fin nahwu, termasuk orang yang paling berilmu dalam masalah nahwu. Ma ra'yukum, bagaimana pandangan kalian? Lau anna insanan ilmuhu bin nahwi dhaif. Kalau seseorang itu pengetahuan dia tentang nahwu lemah. Indahu syai', dia punya sesuatu, lakin qalil, tapi sedikit. Tayyib. Jelas orang macam kita di zaman dulu nggak ada apa-apanya, jelas ya. Tayyib. Faja'a, dia datang. Wa qara'a fil kitab li Sibawai, langsung membaca Alkitab. Terserah yang 1 jilid atau dicetak jadi 2 jilid itu karya Sibawai. Marot bihi salah satu au arba'atu astur. Dia melewati 4 baris kah, 3 baris kah, 4 baris. Ghairu wadihah, tapi belum jelas. Ma fahimaha, dia belum faham. Au istashkalaha, dia merasa iskal. Iya, apa makna ini? Fama ra'yukum, bagaimana pandangan kalian idza aghlaqal kitab? Jika dia menutup bukunya, waqal Sibawai laisa indahu ilm. Bilang Sibawai tak punya ilmu bin nahwu, jumlatan wa tafsilan. Nyalakan Sibawai karena kita yang tak paham. Ya tentunya salah besar tentunya ya. Kitanya yang harus bertahap di dalam belajar. Baik. Hadhihi astur ana ma fahimtu minha syai'a. Baris-baris ini saya tidak memahami darinya sedikit pun. Ma ra'yukum, bagaimana pandangan kalian? Kalamuhu maqbul au ghairu maqbul, ucapannya diterima atau tidak? Hadzal kalam qata'an ghairu maqbul. Secara pasti ucapan dia tak diterima. Ya kesalahannya bukan pada Sibawai, tapi kesalahan pada pembaca yang belum waktunya membaca. Dia belum memiliki dasar untuk berenang di lautan macam itu. Kolam renang dulu, belajar di kolam renang. Kolam renang pun bertingkat-tingkat. Nah, baru naik yang berikutnya. Berenang bukan naik ya, menyelam ke yang berikutnya. Li'annahu la yumkinu min jahli kabi kalamihi bin nahwu, karena tak mungkin disebabkan karena engkau tidak tahu ucapan Sibawai dalam masalah nahwu fi maudhi, di satu tempat, antahkuma alaihi jumlatan wa tafsilan, untuk engkau menghukumi kepada dia secara global dan terperinci bijahlih, bahwasanya beliau jahil bin nahwu dalam masalah nahwu, ma'asubuti ilmihi bin nahwu, padahal ilmu beliau tentang nahwu sudah pasti. Min qablu, sebelum ini, bahkan sebelum kita lahir, jelas orang sudah mengakui Sibawai. Walaupun Syekhul Islam mengatakan Sibawai bagaikan nabi dalam ilmu lughah, tapi beliau punya 70 kesalahan. Ya ini untuk orang yang memang sudah lautan ilmu juga ya, boleh menghukumi, boleh ijtihad. Bukan berarti Sibawai buruk, tapi dari lautan itu 70 itu sedikit aja. Baik. Hadhil qadiyatu binisbati laka qat'iyah. Betul ini ya. Peristiwa ini untukmu ini sesuatu yang sudah pasti. Bahwasanya Sibawai memang sudah diakui. Wa kaunuka tajhalu hadhil jumlah. Adapun keadaan di mana engkau tidak tahu kalimat ini, kalau kita artikan jumlah yaitu
kalimat ini jumlah mufidah ke apa? Fayam bagi alaika antauda ala nafsi kabin nakas. Maka semestinya engkau kembali menuduh dirimu, engkaulah yang kurang. Iya. Tatahimu nafsa kabin nakas. Engkau yang menuduh dirimu masih kurang. Ya, kacamatanya masih belum tajam istilahnya mungkin. Baik. Masalah kita tak mampu lihat bintang yang jauh bukan karena bintang tak ada, tapi ya kita perlu teleskop yang lebih kuat misalkan atau apa. Karena mata kita memang sangat lemah. Ana ajzim, saya memastikan ana hadal kalam kalamun mustaqim. Ucapan seperti ini adalah ucapan yang lurus, yaitu jangan menyalahkan si bawai, tetapi salahkan diri sendiri yang belum paham buku itu. Wa sahih, dan ucapan yang benar. Fi qawaidi lughatil Arab, di dalam kaidah-kaidah bahasa Arab. Walakin ana li jahli, tetapi saya karena saya yang jahil, fa innani la afhamu wajha dzalik, maka sesungguhnya saya tidak memahami sisi dari kalimat tadi. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Nah, apalagi hikmah Allah taala. Bukan disalahkan syariatnya, tapi kitanya yang belum paham. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.